Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putri Nur Anida, NIM 7211419022 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Manajemen bab 8, yaitu informasi dalam praktik. Yang pertama yaitu informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan sistem pemrosesan transaksi. Faktor penting penentu keberhasilan adalah beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu perencanaan sebuah organisasi. Contohnya yaitu dalam industri kendaraan bermotor yang diyakini sebagai CSF adalah model jaringan dealer yang efisien dan pengendalian biaya produksi yang ketat, sehingga perusahaan akan berfokus pada CSF-nya sehingga dapat memantau sejauh mana mereka telah mencapai tujuan dari perencanaan yang dibuat. Sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi merupakan suatu sistem yang menyangkut pengumpulan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh para pengguna. Selanjutnya yaitu terdapat model sistem pemrosesan transaksi. Tinjauan sistem. Tinjauan dari sistem ini sendiri yaitu untuk menunjukkan aliran yang terjadi selama kegiatan perusahaan, baik dari pemesanan, pembayaran, maupun yang berhubungan dengan piutang dan sistem perkreditan yang dilakukan oleh perusahaan. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Selanjutnya yaitu terdapat diagram konteks sistem distribusi. Sistem subsistem utama dari sistem distribusi. Terdapat beberapa subsistem yang terlibat dalam sistem distribusi, diantaranya yaitu subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, dan pemeliharaan buku besar perusahaan. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Terdapat 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Di antaranya, yang pertama sistem entry pesan atau order entry system, yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua, sistem persediaan, yaitu memelihara catatan persediaan. Yang ketiga, yaitu sistem penagihan, yaitu membuat faktur pelanggan. Dan yang terakhir adalah sistem piutang dagang, yaitu menagih uang dari para pelanggan. Lalu selanjutnya terdapat diagram sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu sistem yang memesan persediaan pengganti. Terdapat 3 sistem utama yang terlibat dalam sistem pemesanan persediaan pengganti, yaitu yang pertama sistem pembelian, yaitu menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Yang kedua sistem penerimaan, yaitu menerima persediaan. Dan yang ketiga adalah sistem utang dagang, yaitu melakukan pembayaran. Lalu selanjutnya terdapat diagram sistem yang memesan persediaan pengganti. Sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Terdapat subsistem yang terkait yaitu sistem memperbarui buku besar dan sistem pembuatan laporan manajemen. Selanjutnya yaitu ada diagram sistem yang menjalankan proses buku besar. Lalu ada menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain, yang mengambil bentuk basis data, yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Lalu selanjutnya yaitu sistem informasi organisasi. Contoh dari sistem informasi organisasi yaitu sistem informasi eksekutif yang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Lalu selanjutnya terdapat sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Selanjutnya terdapat model sistem informasi pemasaran. Lalu ada subsistem input.
merupakan sistem pemrosesan transaksi yang mengumpulkan data dari sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke data basis data. Terdapat dua subsistem, yaitu subsistem riset pemasaran dan subsistem intelijensi pemasaran. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan, sama seperti MKIA data yang didapat berupa data input yang akan diolah oleh HRD yang akan menghasilkan keputusan output untuk menunjang pengambilan keputusan. Aspek yang ditangani diantaranya yaitu perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi karyawan, tunjangan karyawan, dan laporan SDM yang dibutuhkan lingkungan maupun instansi pemerintah. Lalu selanjutnya ada model sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur sebuah perusahaan. Subsistem rekayasa industri terdiri atas aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri yang melakukan studi atas operasi manufaktur untuk memastikan keefisiensinya. Lalu selanjutnya ada model sistem informasi manufaktur. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya ada model sistem informasi keuangan. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan. Semua sistem beserta subsistem yang berjalan bertujuan untuk menyediakan data-data secara up-to-date. Karena hal inilah yang akan dipergunakan sebagai landasan pengambilan keputusan yang dibandingkan dengan data historis sebelumnya. Lalu selanjutnya ada data warehousing. Data warehousing merupakan akumulasi data terdahulu, baik sebagai data utama maupun data backup. Karakteristik data warehouse yaitu kapasitas penyimpanan sangat besar, data terakumulasi dari data lama sampai data terbaru yang terus-menerus diupdate. Data dapat diakses dengan mudah dan dipergunakan sepenuhnya untuk pengambilan keputusan dan tidak untuk digunakan operasi perusahaan. Sistem data warehousing. Data warehouse merupakan bagian dari data warehousing yang sistemnya hampir sama dalam sistem penyusunan buku di perpustakaan maupun data administrasi mahasiswa atau kependudukan, di mana data yang masuk melalui beberapa tahap yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemrosesan data, serta pengelompokan data yang sejenis yang terbagi dalam beberapa metadata. Bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Setiap data yang masuk akan dipisahkan dalam beberapa jenis tabel yang berbeda untuk dihubungkan menjadi paket informasi. Lalu yang selanjutnya yaitu penyampaian informasi. Proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi dari data warehouse yaitu dengan beberapa cara, diantaranya drill down, roll up, drill across, dan drill through. Yang selanjutnya yaitu ada OLAP, segala jenis peranti lunak khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi, disebut dengan online analytical processing. Data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Sistem informasi dalam sebuah perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah para pengambil keputusan dalam melakukan kebijakan ataupun langkah operasi. Dengan adanya sistem informasi, maka data yang dibutuhkan akan dapat dengan mudah dan cepat diakses serta bisa selalu diperbarui sesuai keadaan perusahaan. Selain itu, sistem informasi berguna untuk meninjau dan memantau perkembangan perusahaan baik dari segi pelayanan, keuangan, pemasaran, produksi, dan distribusi barang. Namun hal ini tentu tidak terlepas dari pemahaman dan penggunaan SDM yang mengoperasikan sistem informasi tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton penjelasan saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.